memuliakan Allah, mari kita simak masuk ke acara yang paling dinanti-nanti oleh kita semua, yaitu diskusi dan tanya jawab dengan Pak Hadril Busudin. Namun sebelumnya saya bacakan sebuah pantun untuk Pak Hadril. Jadi pemimpin hendaklah adil, itulah pemimpin pilihan kita. Mari diskusi dengan Pak Hadril agar menambah pemahaman Al-Quran kita. Kepada Pak Hadril, dipersilahkan Pak Hadril. Syukron Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Adil kalau di kelas M2 Pak Adil Bu sampai ini berperan sebagai Pak Adil. Enggak lah Bu ya. Alhamdulillah ayatnya cukup panjang Pak Ustadz. Panjang ya. Iya. Tapi saya mencoba dulu mengolah apa namanya ini yang saya anggap menarik gitu loh. Jadi tadi disebut dengan huruf syarat. Huruf syarat itu kan dibuat dimulai dari lau gitu kan. Ya. Malah saya berpikir begini. Huruf syarat itu dimulai dari lama. Maka lama ketika apa namanya gempa menyiksa, maka qala, jadi dijawab syaratnya malah ada mulai dari qala. Kemudian memang ini punya anak apa nih kalimat syarat juga nih, ini kan lau kan, qala rabbi. Lau di sini memang iya huruf syarat juga. Jikalau engkau hendak membinasakan mereka, min, jawab syaratnya saya pikir dari min qablu, dan iya ya dan hanya aku. Dan kemudian masalah komentar iya ya ini hanya aku, jadi hanya aku saja. Padaku ya bisa. Padaku. Ini saya mungkin kepikiran nih perlu keterangan. Pikiran itu bisa aja, tapi melihat kontennya nggak pas kan ya. Kurang cocok juga. Kalau mulai dari lama syaratnya. Nah itu sebuah berita biasa. Jadi lama ini belum termasuk huruf syarat. Belum. Ya ini yang di konteks mungkin satu saat bisa, tapi kontennya kan itu cocok. Maka ketika kan masih berita biasa, dulu dimusuh dengan lau itu. Ada kemudian mengenai iya ya ini kan itu di kamus Munawir ada Pak. Ya, tadinya kita anggap buku, tapi ternyata kata benda dia. Ini ada di kamus Munawir. Jadi pikiran saya, apa memang KBM ini dalam kamus jadi itu KBM jadinya Pak dia ya. Hanya aku kan terjemahnya kan hanya aku. Ya. Hanya aku karena saja. dia kata benda murni Pak dia itu. Kata benda murni. Di halaman 50 ada itu. Dan di dalam Munawir memang ya Munawir 50 ada Pak. Ya Munawir 50. Ya. Kata seru katanya, ditulis kata seru. Kata di situ kan domir itu. Domir ya. Nah, jadi dia ketangkap kata benda murni aja Pak. Dia kata memisahkan. Jadi kita anggap kata benda murni. Ya. Jelas sedikit Pak Hadril. Ya. Ini mirip dengan di Al-Fatihah iyaka. Iya. Jadi huruf itu iya itu memisahkan objek namanya. Jadi dia tarik ke depan. Iyaka, jadi iya itu menarik. Mesti kan iya nak buduka kan. Iya. Jadi k-nya tarik ke depan, jadi menarik. Iya. Ini iya. Iya. Kan iya ke kata benda, jadi kata benda murni dia Pak. Karena dia tidak ada KSAD-nya. Oh iya. Iya. Jadi kalau iya kepada aku, iyaka kepada engkau. Engkau. Ya. Ya ini jadi saya apa namanya terpikiran bagi saya nih. Ya. Tadi saya juga baru kemarin ini Pak. Selama ini iya sangat buruk. Jadi setelah dibuat di kamus, oh iya.
Oh, jadi dia dianggap ini iya ini Kata benda sebagai murni ya. kata, kata benda murni. Ya. Ya kalau kata benda murni kalau ada ya tentu menjadi KBM jadinya. KBM ya. Iya iya. Oh, oh ya. Jadi kalau gitu yang huruf syarat ini dimulai dari lau ya. Lau ya, lau. Dari lama nggak bisa. Belum nambah. Jadi Tapi kalau ada pendapat seperti itu juga nggak salah. Tapi saya ambil dari lau ya. oh, gitu. Karena ketika gempa Kan kalau gempa itu belum tentu diperkata seperti itu kan Pak ya. Kan akibat gempa nggak menjadikan dia berkata. Oh, Kalau ini tidak salah. dia berkata. Secara konteks Pak. Iya. Ya, emang bisa juga ada Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum Pak Andri. Iya Pak Saad ya. Jadi iya itu kan sama iya ka. Iya itu dimajemukkan kepada ka. Sebab ka-nya itu pindah kan. Mesti kalau dia tidak dipindahkan ke depan, nak buduka. Ya. Nak buduka. Jadi kata dia tuh ka itu kan ditarik ka ke depan. Ya, ka-nya itu kata ganti yang tersambung. Maka disambungkan dengan iyaka. Itu khusus Pak Adil. Ya, khusus artinya hanya kepada engkau. Nah, hanya kepada engkau, hanya gitu kan. Jadi khusus di situ. Kalau kita lihat di kata Pak Indro tadi, Pak Indro tadi. Indro ya. Ya. Dari surah Al-Fatihah kata ya, di Fatihah. Nah, di kamus itu ada namanya dia menarik ke depan. Iya. Oke. Itu kemudian kalau gitu ya saya pindah ke yang lain. Ini di anunya Bu sampai Ya Pak. Waktaro kan gitu. Ya. Ini kan harkatnya kan enggak anu nih kan harkatnya kan enggak dituliskan atau tidak ada. Alif itu ya. Ya, alifnya itu. Ya. Ini mungkin enggak punya pikiran kita ini KKP, karena KKP itu kan enggak juga juga enggak ditulis, baik kebanyakan juga enggak ditulis harkatnya. Jawabannya jawabannya kalau seandainya dia KKP dengan ihtaro itu mungkin Pak tentu ada alif di belakangnya. Bisa, tapi arahnya sukun. Iya, atau kalau ini harus sukun gitu dengan pelaku anta. Ya. Ihtar. Nggak mungkin kan ya. Nggak mungkin. Kalau dia pelaku huma kan ihtaro, baru nanti ihtaru gitu. Tapi ini kan tidak ada alifnya. Ya, minimum ihtar, alif pun hilang jadinya nanti. Ya. Apa namanya? Ini saya juga jadi terkagum-kagum juga nih. Ta ini kenapa? Ta di tengah huruf, ta di tengah kata kebanyakan menunjukkan apa, Bu sampai? Ini adalah ciri polanya Pak. Pola. Ya, polanya. Ya, seringnya pola ifsalah gitu kan? Ya. Seringnya seperti itu. Seringnya ya. Tapi kok ta ini punya harkat panjang gitu loh, ada punya harkat apa sih pada alif di belakangnya. Ya, ada alif. Kenapa itu? Kan akar katanya yang iya ini yang berubah menjadi alif. Alif, ya. Iyanya ini berubah menjadi alif, Pak. Oh, begitu. Aslinya iftayara. Iya, aslinya ihtayaro. Nah, ini iyanya berubah menjadi alif di pola ifta'al. Jadi kalau begitu, ini kan istilahnya kan begini nih. Ini kalau kita kan menjadi akar kata. Jadi kalau gitu tahap pertama untuk menjadi akar kata, yang pertama dibuang alifnya, kan gitu toh?
Ya, betul. Kemudian yang kedua kita membuang mana lagi? Yang kita anggap sebagai pola ini huruf tanya. Tanya kita buang begitu kan? Jadi kalau tadi buang tinggal alif. Ya, alif. Tinggal alif dia. Alif ini kan karena huruf diasia. Ya, maka baru ketemu akar katanya. kita cari ini alifnya ini waw atau ya gitu. Waw atau ya. Ya. Sehingga di dalam kamus ketemu ya gitu. Iya, menjadi ya. Ya. Soalnya ini terutama untuk pemula-pemula ini juga sampai kalau pemahaman ini nggak tahu juga. Ya, awalnya kita berpikir ini KKL Bu ya, Ustaz. Ini kan memang KKL. Ya. Tapi kan mencari akar kata nih, kalau nggak bisa, kan bisa saja nih mencari akar kata khataro. Kalau khatara apa dia nggak mungkin, nggak ada pola if'ala, ya kan? Iya. Kata kerja tidak ada. Kalau kata khatara berarti polanya if'ala, nggak ada if'ala polanya. Kata benda kan ada if'alun. Itu kata benda. Ini kan kata kerja. Kata benda ya. Ini kata kerja. Ini kata kerja. Ya. Anggaplah ini kan belum tahu nih apakah ini kata benda atau kita anggap pola kata benda, KBM dengan Musa ya. Iya, KBM dengan Musa. Berarti pola kata yang dicari adalah kata akhtara. Buat kamus nanti. Akhtara. Jadi kalau satu aja tidak memenuhi syarat, dia akan jomplang yang lainnya. Berarti kan pola hafala jatuhnya kan. Ya. Kalau pola hafala kita cari kata akhtara. Jadi khatara dicari di kamus. Nggak ketemu ya Bu sampai. Kita cek aja dulu. Kita ikutin Pak Adil. Khatara. Saya cari kata khatara di halaman. Nggak ada. Dari Kabbalah langsung jadi khatara. Oke. Khatara memperdaya. Yaktiru. Cuma itu satu, nggak ada keterangan lain. Nggak ada pola hafalanya. Nggak ada ya? Nggak ada pola hafalanya ya? Oh jadi akhirnya sampai fatal ini gramatikal. Gagal gramatikal. Fatal. Sampai kiamat nggak ketemu. Oh gitu. Wah, mantap. Itu bisa aja seperti pola hafal, tapi sekali lagi kata yang dicari nggak ketemu daripada. Iya. Udah mantap ilmu Bu sampai nih. Kalau begitu begini, kalau akar kata khayara atau kharo itu artinya apa? Di akar kata sendiri artinya adalah jadi baik. Baik. Kalau di kharo melebihkan atau memilih. Berapa pola kata kerja di situ ketemu? Kamu sama tadi sampai? Ya, ada khoro yang dengan pola fa'ala artinya jadi baik. Kamus mana tadi Bu sampai? Kamusnya? Mahmud Yunus. Mahmud Yunus halaman 123 Bu ya. Oke, betul. Ya lanjut ya. Jadi pola yang pertama itu pola fa'ala dengan kata khoro artinya jadi baik. Pola yang kedua khoyaro dengan pola fa'ala dan pola khoyaro, pola fa'ala. Itu artinya sama, memberikan pilihan. Kemudian ada pola ihtaro. Nah, ini yang di ayat kita. Ini artinya pola ifta'ala, artinya melebihkan. Kemudian sama juga dengan pada pola tahayyaro, tafa'ala, kata tahayyaro, ini artinya memilih. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 pola, Pak. 1, fa'ala, yang kedua, ulang lagi cepat kali tadi. Pola pertama fa'ala, kemudian di bawahnya kan ada kata khoyaro, itu pola fa'ala. Oh iya. Ada khoyaro, itu pola fa'ala. Lalu di bawahnya lagi satu baris setelah itu ada ihtaro, pola ifta'ala, dan ada pola tafa'ala, tahayyaro. Oh iya. Jadi kalau dikaitkan dengan ihtada kan ada
memberi petunjuk, ihtada mendapat petunjuk. Ini mendapat yang baik, jadi diapakan artinya memilih. Mendapat yang baik. Mendapatkan yang baik yang dengan memilih gitu kan. Memilih. Memilih jadi. Iya. Memilih. Jadi ifta'ala. Jadi di anunya pola pahalanya baik, pola ifta'alanya memilih. Dua. Memilih. Melebihkan, memilih. Melebihkan, memilih. Melebihkan juga bisa ya. Iya. Jadi kalau ini kalau kita jadikan KBPA, bagaimana iftaro itu dijadikan? Itu ada di kamus itu buat sampai. Iya. Di KBPA. kamus. Ikhtiar. Mukhtarun itu KBPA-nya. Mukhtarun. Yang dipilih, yang terpilih. Mukhtar ya Pak. Oh, Mukhtar ya, Mukhtar. Jadi Mukhtar orang yang dipilih ya. Yang terpilih ya Mukhtar. Oh iya. Pilihan ya. Oh bagus juga ya orang mendapatkan nama Mukhtar ya. Kalau pilihan itu ikhtiar. Ada ikhtiar, namanya Mukhtarun. Ikhtiarun. Itu KBKK-nya itu ikhtiarun itu. Ya, KBKK-nya. KBKK untuk pola ifta'ala ya Bu ya. Iya, ifta'ala ya. Oh iya. Ikhtiarun. Iya. Dipilih. Oke. Lanjut kita ini. Sab'ina. Itu kan Ibu sampai tadi langsung saja itu menerjemahkan 70 gitu kan. Tapi kan secara uraian kan ini kan jamak enggak kan? Jadi untuk kata benda bilangan ini mungkin nggak ada jamaknya Pak. Sebenarnya kalau kan ada kalau tunggalnya kan sab'un gitu kan. Kalau fa'lun itu artinya apa? Kalau sab'un tentu 7 Bu ya. Sab'atun 7, Sab'un 7. Ya terpisah nggak bisa dikatakan ini jamak dari 7 nggak bisa Pak. Oh nggak bisa ya? 70 jamak dari 7 nggak bisa juga. Karena bilangan ya. Masing-masing di sini-sendiri lah. Iya. Jadi saya masih pola pikir kalau banyak itu kan, nah ini tuh jamak, kalau ini kan satuan tuh kan kalau 7 kan baru satuan, jadi itu tunggal. Jadi terjemahnya 7. Kalau sabaa, kalau akan akar katanya tadi disebutkan sabaa kan? Sabaa ya. Kalau sabaa itu dalam kamus artinya apa? Adalah kunci yang berbeda. Sabaa itu di kamus artinya adalah yang ke-7. Yang ke-7 ya. Yang ke-7. Sebenarnya kalau yang ke-7 sebenarnya sabiun pola fa'ilun. Ya sama Pak, di apanya juga sabaa. Sabtu Pak Adil. Terjemahan bahasa Indonesia yang terbatas. Sabtu Pak Adil. Ya. Sabtu hari ke-7. Oh, Sabtu hari ke-7. Oh ya, Sabtu. Hari ke-7 ya betul. Sabtu. Iya. Ini ada tadi lagi satu mengenai uraian di PPT-nya tadi saya lihat mengenai ini kan ada limiqati. Jadi kan miqati. Itu tadi ditulis miqatan. Urutannya itu ditulis panjang tadi anunya pakai alif di belakangnya. Itu saya ragu. Seharusnya dia kamar butuh ya Bu ya. Di dalam penulisan tuh apa yang ko-nya panjang ya. Yang Dita dibikin tegak tadi pakai alif tadi. Kalau boleh ditampilkan bisa kita lihat. Coba. Harusnya kamar butuh itu ya. Coba bantu Bu Retma. Coba ada dosa tadi itu yang agak mengganggu pikiran saat itu. Coba. Kan aslinya miqatan. Kan kayak betul Pak. Iya, kenapa? Iya.
Iyalah. Kan akar kata dia Pak, dia bukan tamat buta. Miqata. Ya, Tapi- ya, akar kata tuh, wakota kan. Tapi pakai alif apa ta-nya itu Iya. Ya, betul pakai alif Pak, dia. Betul. Karena Oh, dia betul. Ya, dia bukan tamar buta. Jadi kalau tamar buta. tanwin. Oh, gitu. Ini akar kata, ini kan akar kata wakota ini. Iya, wakota. Jadi tanya ini Pak, dia. Memang iya. Nggak biasa, Bu. Tak Nggak biasa, bukan tamar buta Pak, dia. Bukan gender. Oh, jadi miqata. Jadi tak yang ya itu. Miqata. Ya, betul Pak, dia panjang. Ya, Panjangnya kenapa tadi itu? kan akar kata, bukan tamat buta. Tanwin. Akar kata tuh Pak, dia. Akar kata. Fathah ten harus ada alifnya, Pak. Lainnya ada alif di ujungnya. Ya, Ada. kalau tanwin kota ten itu harus ada alif Pak, dia. Oh, gitu. Kecuali kalau tamar buta, ini kan bukan tamar buta Pak, dia. Oh, gitu. Mungkin Mas Pak tadi tamar buta kali ya. Itu saya masih ragu tadi, Pak Ustaz. Nah, akar kata dia. Akar kata kan jelas nih wakota akar katanya. Wakata, kan akar katanya kan wakata. Ya, jadi ta panjang ini ta akar kata bukan tamat buta. Jadi fungsi kok melekat alif, melekat alif itu kenapa? Karena kalau fathah tain harus pakai alif Pak, dia. Fathah tain harus pakai alif. Boleh. Pokoknya apa sih Tulisannya ditambah yang alif di belakang. Ya, fathah tain. Fathah tain. Selalu kalau fathah tain itu pakai alif Pak, dia. Oh, selalu gitu. Oh, berarti ini termasuk tahsin, ilmu tahsin juga. Oh, tahsin. Oh, iya. Ilmu tahsin. Jadi, bagaimana cara mencari akar katanya di sini, Bu Sampai? Ya. Ini memang bagi kita ini agak sulit, Bu ya. Berbagai cara kita bolak-balik kamus tidak bisa. Tapi akhirnya kita berpikir bahwa memang kalau ada yang pakai huruf sia, akar katanya ini kita harus kembali ke kaidah sia dulu. Maka kita baca satu persatu kaidah sia yang di halaman 30 itu, Ustadz, lalu ketemulah dia. Bahwa di poin 9 itu, kalau di depan itu kita ada huruf sia yang didahului di KKSAD, ataupun dia didahului oleh kata mamimu yang merupakan ciri kata benda, maka kita mencarinya itu dengan huruf sia di depannya itu kita cari dengan sistem try and run. Jadi maksud saya begini, langkahnya untuk mencari akar kata yang mana yang dibuang? Ya, ciri-cirinya kita buang. Ya, yang mana kita buang dulu? Mi buang dulu. Mi kata benda. Kemudian alifnya yang di belakang sudah pasti kita buang. Kemudian alifnya yang ciri dari kena pola ya. Terus gitu. Kemudian kan tinggal ya sukun. Jadi tinggal huruf apa? Tinggal huruf apa? Ya sukun, kemudian qaf dan kemudian ta. Ya, jadi tinggal ya. Iya, itulah dengan sistem try and learn. Ini yang sistem formula dengan apakah ini ya atau ini alif atau ini waw, ini yang coba cari gitu dengan sistem try and learn. Jadi ketemu dalam kamus? Ketemu dalam kamus Munawir halaman 1573 yaitu dengan kata wakota. Wakota. Jadi asal kan waktu dari sini sekiranya. Ya, betul. Nah, waktu dari situ. Jadi aslinya itu miqatun. Aslinya miqatan. Jadi waw itu berubah jadi ya karena didahului oleh kasrah. Oh, gitu. Nah, kembali lagi sifat usia lagi. Bisa berubah, bisa hilang, bisa melebur. Bisa hilang, bisa melebur. Iya, ini 3 sifat usia itu harus kita ketahui. Berubah, menghilang, dan ini berubah di sini kan. Waw menjadi ya. Jadi ada lagi ya menjadi waw. Bu Sampai membuat pola kata bendanya bagaimana nih? Pola kata bendanya untuk miqatina. Kalau untuk apanya kan ini kan ya sukunnya ini kan sebenarnya waw gitu, waw yang akar kata kan, jadi ia menjadi a gitu. Ya. Kemudian ainnya adalah ko dan ainnya itu patah gitu, ada alif gitu, maka dia panjang. Mim a. Kemudian
Yang Iya, fa-nya sendiri. tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Oh, yang fa-nya yang mana dianggap tadi? Yang fa yang kan mif ini kan mif. Ya sukun. Yang ianya itu. Ya Ya sukun. sukun. Ya sukun ya. Baru ainnya yang ko. Karena dia Mm-mm. panjang ya kita beri panjang juga. Mif'a. Lalu lamnya adalah ta gitu. Ya. Gitu. Iya. Kalau itu ti. Kalau mif'alun ini alat ini Pak. Alat ya. Ya. Kita langsung ke ini. Tapi jangan dibuang dulu kalau bisa di ini dinaikkan saja ke anunya ke slide sesudahnya. Ya. 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 Naikkan ke atas. Ini sudah tadi ya. Tapi pertanyaan saya begini. Akhlak tahum. Itu pola kata kerjanya apa? Akhlak. Kata kerjanya kan af'ala. Af'ala. Ya. Jadi kalau pola fa'ala itu terjemahnya apa? Bentar kita lihat di halaman 484. Alaka. Halaka artinya adalah binasa. Ya. Nah ya. Jadi kalau pola fa'ala jadinya membinasakan. Ya. Tambah bedakan. Ya. Ya. Jadi kalau gitu apa beda KBPA pola fa'ala dengan pola af'ala? KBPA-nya Bu ya? Ya. Kalau pola fa'ala tentu dia menjadi halikun. Ya. Kalau af'ala dia polanya muf'ilun jadi muhlikun. Ya. Muhlikun. Satu yang binasa, satu yang membinasakan. Ya, satu yang binasa, satu yang membinasakan. Tadi terjemahannya ada membinasakan sampai tulis. Ya. Ada. Membinasakan. Oke, kalau sudah membinasakan oke. Jadi ini kalau tadi memang lau dianggap huruf syarat, lau syi'ta, apakah tidak merubah kata di belakangnya? KKL. Kata yang mana, Pak? Nah, dia KKL enggak? KKL. Iya, karena dia KKL. Baru berubah. KKL dia kebal. Jadi lau syi'ta. Kalau begitu begini. Ini kan syi'ta pelakunya anta gitu kan? Ya. Coba saya ingin lihat perubahan pelakunya dari huwa. Dari huwa, silakan Bu sampai. Dari huwa. Dari huwa itu kalau huwa kan dia sya'a. Ya. Kemudian kalau berikutnya huma sya'a. Kemudian sa'u. Sa'at. Sa'ata. Lalu di pelaku hunanya si'na. Si'na. Iya. Si'na ya. Ya, maka di pelaku anta dia menjadi syi'ta. Iya. Jadi saya juga terpikiran juga nih Bu sampai tadi disebut sebagai huruf syaratnya lau. Jawab syaratnya man. Soalnya ini di dalam modul saya belum ketemu itu. Jadi kalau gitu dalam modul saya tulis lau itu sebagai huruf syarat, man jawab syarat. Nah, bukan man ini Pak, ini tumin itu Pak dia. Dia langsung kontak aja akhlak tahum itu aja. Langsung min. sekarang. Min ya. Ya, tumin. Min qablu. Jadi min qablu itu kondak min qabli Bu sampai. Ya. Ini nampaknya ini kan aslinya qobla ini, tapi min ini tampaknya tidak bisa mengkasrohkan huruf terakhir dari kata qobli. Maka dia KBKK khusus bukan ya. Itu KBKK khusus. Tapi seringkali dia ada di KBM, ini qobli ini, qobla ini atau qoblu ini bisa berubah menjadi qabli kalau qablikum misalnya. Kalau dia qablikum. Ada kata ganti belakangnya Pak dia.
kalau dia sudah bermajemuk gitu kan. Bermajemuk dengan kata lain maka dia bisa kasroh gitu. Tapi dengan huruf jar ini kayaknya istilahnya dia kebal terhadap dia enggak ya. Ya, sendirian tidak. Iya. Kemudian terus ke ini ke bawahnya. Apa berikutnya? Jadi kalau begitu di bawah kan ketemu dengan tuhliku gitu kan. Tuhliku itu ya. Tuhliku ya. Tuhlikuna anunya kan tuhliku. Kalau melihat langsung tuhliku itu pola kata kerjanya apa? Pola kata kerjanya af'ala dengan ciri dan sukun kasroh. Oh ya, af'ala juga ya. Ya. Oh, ini apa namanya? Oh ini balik ke atas ini kok ke bawah. Lanjut, Bu. Lanjut. Lanjut. Iya, terus itu sudah, terus sufaha'u. Kalau melihat ini sufaha'u ini jamak atau tunggal? Ini jamak, Pak. Tanda jamaknya dari mana nih? Kalau tanda jamaknya biasanya kan yang alif di depan ini dan alif di antara huruf kedua dan ketiga. Ini pola ini. Bukan alif itu. Pola ini pola gitu ya. Oh gitu. Polanya nih Pak. Pola pola jamak. Pola. Ya, di materi ada itu. Tapi kan kan bisa nih Pak Ustadz sebagai tanda jamak gitu loh. H di belakang H itu ada alif. Iya, alif di belakang. Itu pola, jadi pola. Jadi memang jamaknya begitu pola. Oh iya, jadi ya memang pola jamak gitu ya. Jadi yang tunggalnya fa'ilun gitu kan? Ya, fa'ilun. Dari kata fa'ilun. Kalau fa'ilun KBPA. Ya, maka KBPA dia. Oh ya. Oh ya, halaman 27 materi kita ada. Oh ya, ini KBPA ya? Ya, KBPA. Tunggalnya. Ya, tunggalnya ya kita melihat kalau ada jamak maka jamak itu belum bisa menunjukkan pola, menunjukkan bentuk, kita melihat ke tunggalnya. Kita lihat tunggalnya. Kalau tunggalnya kena di sini fa'ilun akan ketemulah ini KBPA. Tapi dalam dalam terjemahan itu saya lihat ada juga nih orang yang tidak berakal. Ya. Ini maksudnya orang tidak berakal ini orang-orang yang bodoh. Ya betul. Itu bicara dari orang-orang bodoh. Ya. Terus ke bawah. Fitnatu. Ya. Fitnatuka ya. Akar katanya fatana. Fatana itu sendiri artinya apa? Bentar ya. Halaman 307. Kata fitnah dari sini datangnya nih Pak. Iya, fitnah dari sini ya. Fatana ini sendiri artinya menariknya atau ada juga kata menggoda. Iya. Ya, bisa menyesatkan juga nanti itu. Ya menyesatkan ya. Ya, menyesatkan fatana. Bisa menjatuhkan juga ke dalam fitnah. Iya. Banyak juga artinya itu. Iya. Jadi pola kata kerja yang kita temukan pertama tentu ada pola fa'ala. Iya. Tampaknya hanya iftatana itu satu loh, ifta'ala kayak gitu. Iya, iftatana ini dia Pak. Iya, ifta'ala. Iya, memang yang banyak itu artinya di pada fa'ala. Fa'ala, fitnah itu ya. Fitnah. Finatun, cobaan, bala, sisan, gila, sesat. Iya. Jadi kalau yang menyesatkan yang fatinun. Tentu fatinun. Fatinun. KBPA itu ya. Iya, KBPA. Jadi
Maftunun di bawahnya. Maftunun ini menjadi KBPP ya. Ya, Yang Tunun difitnah. KBPP. yang Oh, difitnah. Yang difitnah. Iya, iya. Jadi ini KBKK ya, ini tunggal. Ya, Iya, ini KBKK tunggal. tunggal ya. Kalau jamaknya yang KBPA-nya Futanun. 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 Ya, lain. Jadi irregular nih Pak. Iya, iya, iya. Ya, tudil mengenai tudil lu. Ya. Ya. Itu pola kata kerjanya apa? Tadi Bu sampai? Kata kerjanya apalah. Ya. Tahunya apalah dari mana? Masih ciri domah sukun kasroh. Aslinya kan lilu Bu ya, jadi domah sukun kasroh. Ya. Sekarang begini, beda terjemahan pola fa'ala dengan pola af'ala. Ini kan pola af'ala kan? Sebenarnya apa? Kalau fa'ala apa Bu? Kalau fa'ala, sesat. padolla itu sesat. Sesat. Kalau af'ala? Kalau pola af'ala menyesatkan. Ya. Makanya tadi saya kepikiran juga bagi saya, kok di dalam menerjemahkan ini kok membiarkan sesat? Kok tidak menyesatkan? Allah tidak menyesatkan, jadi membiarkan sesat. Ya. Allah itu kan tidak menyesatkan kita, tapi membiarkan kita sesat. Iya. Jadi kalau Allah menyesatkan nanti kejam Allah jadinya Pak. Allah nggak kejam kan? Iya. Ya, saya memang istilah terperangkap dalam ini istilah pasaat ini Pak, biarkan sesat. Iya. Jadi menyesatkan nggak cocok gitu ya? Nggak cocok ya. Oh, gitu. Nah, secara logika pola fa'alanya itu sesat, pola af'ala menyesatkan. Untuk yang lain mungkin untuk manusia boleh Pak, tapi untuk Allah. Oh, gitu. Ya. KBPA untuk pola fa'ala? KBPA untuk pola af'ala tentu dengan pola muf'ilun. Fa'ala. Pola fa'ala. Ya. Fa'ilun, dolilun. Jadi dolun. Kalau af'ala? Kalau pola af'ala tentu muf'ilun, mudillun. Ya. Ya. Kemudian ya Nul, tadi sudah ditanya oleh Bu Rita Erlinda tadi mengenai tahdid. Ya, itu akar katanya apa? Hadaya, dibaca hada. Ada. Terjemahan itu kan pola fa'ala kan? Ada hadaya kan? Memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Perubahan pelakunya sampai huna. Coba ya. Pelaku sampai huna. Ya untuk KKL. Untuk KKL dengan pola fa'ala. Fa'ala ya. Ya, pola fa'ada untuk huanya tentu hada. Ya. Kemudian berikutnya hadaya. Ya. Kemudian hadau. Hadau ya. Hadau. Hadata. Hadayata. Lalu hadaina. Oh, mantap. Apa KBPA-nya dari akar kata hada? Yang memberi petunjuk. Yang memberi petunjuk. Ya. Hadiyun. Nah, hadin. Ya, dia menjadi hadiyun, dia nanti menjadi hadin. Ya, hadin. Itu KBPA-nya ya kan? KBKK-nya. Kalau KBKK-nya Udan. Pola kata benarnya. Fu'alun. Fu'alun atau fu'alun? Udayun. Fu'alun. Oh iya. Ini tanpa panjang pikir. Firina. Apa bentuknya? KBPA, jamak. Ya, jamak. Oh. Ya. Kenapa?
Oh, ya, kenapa ke BPA? Kenapa BPA? Karena sesuai dengan polanya itu, yaitu untuk tunggalnya kan gofirun, atau nanti kalau untuk dia objek gofirun, gofirina, gofiroini dan gofirina. Iya, iya. Jadi dia memang jamak. Anu, ini kan pola fa'ilun. Kalau fa'ilun, gafirun. Gofirun. ya bukan gafirun, gofurun yang dia pada. Gofurun jadinya. Maha pengampun. KBCL-nya kan KBSL. gofurun. KBSL, Pak. KBSL ya. Nah, gofurun bukan gafirun, Pak. Iya, iya, iya. Iya. Oh ya, udah mantap. Alhamdulillah. Mantap, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Makasih Bu Sampai dan Pak Adir. Baik Bapak Ibu semuanya, tempat terasa setengah 8 ya.